Halo semuanya, selamat datang kembali di Atazia Edutainment. Kali ini kita akan membahas mengenai video materi kelas 11 yaitu energetika, khususnya mengenai entropi dan hukum kedua termodinamika. Entropi didefinisikan sebagai derajat ketidakteraturan. Di dalam suatu sistem termodinamika, suatu sistem itu akan memiliki kecenderungan untuk menjadi tidak teratur. Nah, untuk menyatakannya, kita menggunakan terminologi yang disebut dengan entropi. Simbol entropi adalah S, dan perubahan entropi disimbolkan oleh delta S. Ya, seperti yang sebelumnya, yaitu delta H. Delta S merupakan fungsi keadaan. Satuan entropi adalah Joule per Kelvin per mol. Untuk rumus delta S surrounding atau lingkungan itu dinyatakan dengan negatif delta H reaksi per T atau Q reversible per T. Kemudian untuk delta S system itu merupakan pengurangan dari nilai entropi di keadaan akhir dikurangi entropi di keadaan awal atau SF dikurangi SI. Kemudian totalnya ini bisa kita jumlahkan bahwa delta S total atau delta S universe itu merupakan penjumlahan dari delta S system ditambah delta S surrounding atau delta S system ditambah delta S lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan entropi. Yang pertama, perubahan fisika ke wujud yang lebih berenergi tinggi. Misalkan solid ke liquid atau liquid ke gas, itu akan menaikkan entropi. Kemudian yang kedua, penambahan jumlah zat produk yang bereaksi, ya, terutama gas. Jadi misalkan ada reaksi berikut, N2O4 menjadi 2NO2, ya, walaupun sama-sama gas, tapi yang sebelah kanan memiliki jumlah gas yang lebih banyak. Kita bisa lihat dari koefisiennya, karena koefisien menyatakan perbandingan mol dan juga menyatakan perbandingan jumlah molekul. Jadi yang kanan memiliki nilai entropi lebih tinggi. Akibatnya reaksi ini naik, ya, entropinya. Kemudian kenaikan suhu sistem, ya. Kenaikan suhu sistem berkaitan dengan energi molekul, terutama kinetik energi. Makin banyak bergerak, kemudian sampai titik tertentu dia akan berubah wujud. Dia kembali ke kesimpulan nomor 1, ketika dia berubah wujud maka dia akan memiliki entropi lebih tinggi. Kemudian penurunan tekanan sistem, ya. Penurunan tekanan sistem itu akan menaikkan nilai entropi, ya. Ketika suatu gas ditekan, dia akan mencair sehingga akan menurunkan entropi, sehingga proses kebalikannya, ya, dengan tekanan diturunkan maka entropi akan naik. Atau teman-teman bisa lihat seperti ini, bahwa entropi itu berbanding lurus dengan temperatur, maka dia akan berbanding terbalik dengan pressure atau tekanan. Terakhir adalah pencampuran, ya. Jadi pencampuran atau pembuatan campuran itu akan menaikkan nilai entropi. Kemudian kita akan bahas mengenai ini, ya, hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika itu menyatakan bahwa jika suatu sistem dibiarkan, maka dia akan menuju ketidakteraturan secara spontan, gitu, ya. Atau lebih tepatnya sih delta S universe atau delta S total itu akan lebih besar dari 0, nilainya selalu positif.
Nilai delta S bisa dipakai untuk menyatakan kespontanan suatu reaksi. Ya, jika delta S sistemnya lebih besar dari 0, maka ini reaksi spontan. Jika delta S sistemnya sama dengan 0, ini adalah reaksi yang berkesetimbangan atau equilibrium. Kemudian jika delta S sistemnya kurang dari 0, maka ini berlaku tidak spontan reaksinya. Nah, berikut contoh soalnya ya. Oke, dari reaksi pembakaran berikut, CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Tentukan entropi sistem, kespontanan reaksi, entalpi surrounding pada 298 Kelvin, dan total entropinya. Kemudian diketahui S dari CH4, S dari CO2, S dari H2O. Nah, seperti data delta H formation, bahwa S untuk unsur-unsur bebas ya seperti oksigen, besi, ya semua dalam bentuk elemen itu nilainya 0. Kemudian diketahui juga ini delta HF dari masing-masing spesies yang bereaksi ya. Sama ya seperti S tadi, bahwa delta HFO2 itu nilainya 0. Data-data ini teman-teman bisa cari di internet atau kalau mau lebih lengkap di CRC ya. CRC Handbook of Chemistry and Physics. Oke, cara penyelesaiannya, karena kita ketahui data-data berikut ya, berikut reaksi kimianya. Nah, maka entropi sistem dapat dihitung melalui data S formation ya. Jadi delta S system itu sama dengan delta S reaction, itu sama dengan jumlah S atau delta S produk dikurangi delta S reaktan ya, total jumlahnya. Jadi 1 kali S CO2 ditambah 2 kali S H2O itu yang produk dikurangi yang reaktan 1 kali SC4 ditambah 2 kali SO2. Kita masukkan angka berdasarkan data di atas ya. Dan untuk oksigen kita masukkan nilainya 0. Maka didapat delta sistem sama dengan 353,8 dikurangi 186. Hasilnya adalah positif 167,8 Joule per Kelvin per mol. Kemudian pertanyaan yang B mengenai kespontanan reaksi. Nilai dari delta S system yang kita hitung di poin A itu adalah positif 167,8, di mana nilai ini lebih dari 0, artinya reaksi bersifat spontan. Kemudian untuk jawaban poin C ya mengenai nilai entropi surrounding atau entropi lingkungan pada 298 Kelvin dan total entropi. Perhatikan teman-teman ya, kalau menghitung entropi surrounding harus diketahui suhunya karena dia entropi itu bergantung pada suhu. Oke, maka untuk menghitung entropi surrounding kita memerlukan data delta H-nya ya. Maka delta H reaction dari reaksi di atas kita bisa hitung dengan menggunakan data delta HF ya. Sama seperti entropi tadi ya. Jadi 1 kali delta HF CO2 ditambah 2 kali delta HF H2O itu untuk reaktannya. Dan untuk produknya dikurangi 1 kali delta HF CH4 ditambah 2 kali delta HF O2. Di mana nilai delta HF O2 itu adalah 0 ya karena dia elemen. Ya, kemudian kita hitung sehingga didapat negatif 965,1 dikurangi negatif 74. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 891,1 kJ per mol. Nah, lalu kita menghitung delta S surrounding dengan menggunakan rumus negatif delta H reaction dibagi T. Jadi double negatif lagi ya, negatif 891,1. Ingat
Ini dalam kilojoule, sehingga dikali 10 pangkat 3 dibagi suhunya yaitu 298. Didapat positif 2990,3 Joule per Kelvin per mol. Maka delta S totalnya adalah delta S surrounding ditambah delta S system, sehingga didapat 2990,3 ditambah 167,8 menjadi positif 3158,1 Joule per Kelvin per mol. Oke, lalu kita beralih ke hukum ketiga untuk hukum ketiga termodinamika. Ya, ini perluasan dari hukum kedua ya mengenai delta S. Ya, nilai delta S suatu sistem itu menuju ketidakteraturan atau lebih besar dari 0 ya untuk nilai delta S total maksud saya. Nah, kalau kita ekstrapolasi nilai delta S menuju ke 0 mutlak ya atau ke suhu 0 Kelvin, maka ternyata nilai delta S-nya itu juga mendekati 0 gitu ya, atau menuju ke titik 0. Nah, maka hukum ketiga termodinamika menyatakan bahwa pada suhu 0 mutlak, benda dengan struktur kristal sempurna akan memiliki entropi yang bernilai 0 juga. Hal ini menunjukkan bahwa pada suhu tersebut benda kristal sempurna akan mencapai keadaan yang tertib atau teratur ya mutlak tanpa ada kemungkinan variasi atau kekacauan dalam strukturnya. Nah, ini hanya bisa dicapai ketika tidak ada gerak pada molekul-molekulnya. Jadi benar-benar diam di suhu 0 mutlak. Kan sebagaimana kita tahu kalau padatan walaupun secara makroskopik itu seperti benda yang diam, tapi pada dasarnya benda padat itu masih tetap bergerak, yaitu dengan vibrasi ya. Contohnya apa? Contohnya adalah perambatan panas ya. Ketika kita memanaskan suatu logam, dia masih bisa merambatkan panas, artinya dia bervibrasi. Gitu ya. Oke, hukum ketiga termodinamika memang untuk level SMA nasional tidak banyak dipakai aplikasinya, tapi lebih ke pengetahuan saja bahwa molekul itu selalu bergerak, akan tetapi ketika kita paksa untuk mencapai suhu 0 mutlak, maka dia tidak akan bergerak. Oke, mungkin itu saja dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Kemudian jika ada pertanyaan jangan ragu-ragu untuk tuliskan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.